Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Prambon. Semoga dalam waktu 3 tahun ini kalian bisa menyelesaikan sekolah di SMA 1 Prambon dengan hasil yang maksimal. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang ini Ibu akan mencoba menyampaikan materi tentang peminatan, ya, yang lebih kalian kenal dengan penjurusan. Kemudian yang berikutnya juga cara belajar efektif yang efisien, dengan harapan kalian saat di SMA Prambon bisa menyelesaikan sekolah. Kalian nanti setelah lulus dari SMA 1 Prambon, kalian akan mampu menentukan langkah kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini sekolah di SMA 1 Prambon menyediakan dua program pilihan studi, yaitu program IPA dan IPS, ya. Nanti untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan. Pada kesempatan hari ini kalian bisa mengikuti apa yang Ibu sampaikan hari ini. Di SMA Negeri Prambon saat ini adalah kurikulum 2013. Fenomena dalam melanjutkan atau memilih program studi menunjukkan bahwa peserta didik tamatan SMP, SMA yang memasuki perguruan tinggi semuanya didasarkan atas peminatan yang didukung oleh potensi dan kondisi diri secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal. Pedoman peminatan peserta didik, kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kondisi fisik serta sosial budaya dan minat karir. Kurikulum 2013 memberikan kesempatan pada peserta didik, pada kalian, untuk mengembangkan kemampuan bakat, minat secara lebih luas dan terbuka sesuai dengan perbedaan individu. Sekarang kita coba menjelaskan tentang peminatan peserta didik. Peminatan peserta didik merupakan suatu proses pengambilan keputusan, pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Ya, jadi peminatan yang kalian ambil itu hendaknya benar-benar dipertimbangkan didasarkan atas potensi diri kalian dan peluang yang ada. Di dalam kurikulum 2013 sudah disebutkan implementasinya bahwa 1. Dapat menyiapkan peserta didik atau kalian sukses dalam menghadapi tantangan kehidupan di era globalisasi dengan tetap berpijak pada nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kalian bisa baca sendiri materi ini, ya. Untuk selanjutnya, yang kedua, menitik beratkan pada pencapaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai spirit yang kuat untuk memulihkan potensi pendidikan sebagai dasar pembelajaran yang mendidik dan wahana pengembangan karakter, kehidupan yang demokratis, dan kemandirian sebagai soft skill. Ya, kemandirian sebagai soft skill, serta penguasaan sains, teknologi, seni sebagai hard skill. Peminatan adalah suatu proses yang berkesinambungan. Peminatan harus berpijak pada kaidah dasar yang secara eksplisit dan implisit terkandung dalam kurikulum. Jadi memang di SMA peminatan itu memang sudah merupakan salah satu komponen yang ada di kurikulum yang harus dilaksanakan. Peminatan pilihan kelompok mata pelajaran, pilihan lintas,
mata pelajaran dan pilihan pendalaman materi mata pelajaran merupakan upaya untuk membantu kalian dalam memilih dan menetapkan mata pelajaran yang diikuti di sekolah ini, memahami dan memilih arah perkembangan karir, dan menyiapkan diri serta pendidikan lanjutan sampai ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan dasar umum, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing dari kalian. Ya, jadi hendaknya sesuai dengan bakat minatmu, sesuai dengan kemampuanmu, kemampuan kalian semua. Ya, seperti itu yang diharapkan dari peminatan yang ada di kurikulum 2013. Kemudian berikutnya, istilah penjurusan peserta didik yang muncul yang di dalam kurikulum 2013 istilahnya peminatan, ya. Kalau dulu penjurusan, sekarang peminatan, ya. Pada umumnya sama, istilahnya yang sekarang di kurikulum 2013 itu peminatan. Nah, peminatan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran berbasis minat. Nah, yang dimaksudkan berbasis minat ini kalian berminat di mana, ya. Kemudian yang berikutnya, suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran lintas mata pelajaran dan pendalaman mata pelajaran baik akademik atau vokasi yang disediakan oleh satuan pendidikan atau sekolah di mana tempat kalian berada. Kemudian berikutnya, merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh kalian atau peserta didik tentang peminatan kelompok mata pelajaran, ya. Ingat, kelompok mata pelajaran. Peminatan lintas mata pelajaran, peminatan pendalaman mata pelajaran akademik atau vokasi yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah di mana kalian berada. Kemudian yang berikutnya, merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik atau kalian semua dalam mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai pendidikan nasional. Nah, sekarang fungsinya peminatan bagi peserta didik atau kalian. 1. Fungsi pemahaman. Maksudnya bagaimana? Fungsi pemahaman artinya peminatan yang diselenggarakan oleh sekolah, kalian memilih dalam menentukan pemilihan jurusan, itu kalian harus memahami, benar-benar memahami. Memahami apa itu peminatan, apa yang saya pilih, kemudian bagaimana nanti rencana saya ke depan. Kemudian yang kedua, fungsi pencegahan. Pencegahan yang bagaimana maksudnya? Pencegahan adalah mencegah. Harapannya dengan adanya peminatan ini bisa mencegah kalian tidak salah memilih atau menentukan atau merencanakan masa depan kalian nanti setelah tamat dari SMA. Kemudian fungsi pengentasan yang ketiga. Artinya bagaimana? Fungsi pengentasan itu harapannya kalian benar-benar bisa berada di tempat yang benar, di pilihan jurusan yang benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah pada diri kalian. Ya, artinya jangan sampai setelah kalian memilih penjurusan yang ada, kalian malah tidak mampu mencapai prestasi yang optimal,
tetapi memerlukan bantuan untuk bisa mencapai batas kriteria paling bawah ya tentang nilai. Jadi harapannya kalian semua benar-benar mampu bisa berprestasi secara maksimal sesuai dengan harapan. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Mengembangkan diri berarti kalian bisa mengembangkan potensi ada di diri kalian, entah tentang akademis maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, fungsi advokasi. Baik, akan Ibu jelaskan selanjutnya. Aspek-aspek dalam pemilihan atau penetapan peminatan kalian, peserta didik ya. Jadi begini, apa dasar yang bisa dipakai atau untuk membantu kalian supaya bisa memilih atau menetapkan jurusan yang sesuai dengan harapan kalian. Jadi untuk membantu menempatkan kalian di jurusan yang tepat, maka yang pertama bisa dilihat dari prestasi belajar. Prestasi belajar kalian sebelumnya, nah setiap tahun akan bisa dilihat dari prestasi belajar yang kalian peroleh sebelumnya. Ya, prestasi itu apa sih? Nilai, ya, nilai atau kemampuan atau kelebihan kalian dalam belajar. Ya. Yang kedua, prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik itu biasanya berupa keterampilan-keterampilan atau nilai yang non-akademik, tapi yang benar-benar memang kalian miliki, masing-masing individu tidak sama biasanya ya, karena prestasi non-akademik ini sama dengan kalian punya kelebihan mampu di bidang-bidang tertentu, ya, masing-masing individu tidak sama. Kemudian nilai UN, ujian nasionalmu dulu, waktu sebelum masuk ke SMA ini, kalian tentunya kan sudah berasal dari sebelumnya di SMP atau MTS ya. Ya, di sini kan seperti itu. Nilai ujian nasionalmu akan dilihat ya, baik yang ada hubungannya dengan eksakta atau jurusan IPA maupun yang sosial atau IPS. Ya. Kemudian yang berikutnya pernyataan minat peserta didik. Pernyataan minat peserta didik ini yang dimaksudkan adalah kalian pasti akan diminta untuk mengisi angket ya, angket peminatan. Angket peminatan yang menyatakan bahwa kalian berminat ya ke IPA, memilih program IPA ataupun IPS ya. Nanti kalian tinggal bisa mengisi format yang sudah disediakan, kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Kemudian yang berikutnya tentang cita-cita. Nah, kenapa kok disebutkan cita-cita di sini? Tentunya kalian masuk ke SMA ini setelah SMP atau MTS masuk ke SMA itu sudah punya planning, sudah punya rencana tentang masa depan kalian setelah lulus dari SMA. Harusnya kalau kalian memilih SMA itu harusnya ya, harapannya kalian itu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena saat SMA, sekolah SMA itu merupakan jembatan yang untuk mengarahkan kalian untuk jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Makanya setelah lulus SMA, kalian dengan awal kelas 10 ini sudah memiliki cita-cita, kemudian merencanakannya dengan
memilih program studi penjurusan atau peminatan dari kelas 10, kemudian nanti setelah lulus SMA tentunya kalian akan menentukan perjalanan hidup kalian selanjutnya, melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja, atau mungkin kalian punya planning ke depan, ya. Kemudian berikutnya perhatian orang tua. Tentunya kalian memilih program ini, program IPA atau IPS ini tentu tak lepas pula tentu ada perhatian dari orang tua atau komunikasi dari orang tua. Karena biasanya sebagian dari kalian tentu orang tua sudah punya planning untuk kalian ke depannya nanti, untuk rencana setelah lulus SMA nanti mau kemana. Tentunya sebagian besar dari orang tua kalian sudah punya planning, ya. Kadang ada yang seperti itu, ya. Saya yakin itu pasti ada. Kemudian berikutnya data tambahan. Data tambahan yang dibutuhkan untuk membantu kalian dalam memilih IPA atau IPS ini, misalkan wawancara. Kita lakukan wawancara pada kalian, kemudian kita akan melakukan observasi mungkin, kemudian juga bisa dibantu dengan mengikuti atau menyelenggarakan tes intelijensi. Dari situ nanti akan diketahui kalian mempunyai kemampuan di mana, ya. Seperti itu. Nah, ini di SMA Prambon. Tadi sudah saya jelaskan, peminatan di SMA Prambon ada dua, yaitu IPA dan IPS. Ya, IPA dan IPS. Ya, tolong diingat. Nah, ini profil jurusan IPA. Ya, kalau jurusan IPA, apa yang dipelajari? Mempelajari ilmu pasti, ilmu alam, dan eksak. Kemudian identik dengan metode ilmiah yang mengutamakan logika. Kemudian jawaban atas pernyataan soal adalah pasti. Nah, pasti yang pasti-pasti kalau IPA itu, ya. Dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian perlu waktu dan suasana khusus atau konsentrasi tinggi untuk mempelajari IPA. Ya. IPA terdiri dari 4 aspek, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi kalau kalian kalian memilih jurusan IPA, kalian pasti nanti akan bertemu dengan mapel-mapel tersebut. Yaitu itu pasti, ya. Kemudian berikutnya, nih, kalau kalian sudah memilih IPA, ini berikutnya, jika kalian berencana melanjutkan ke perguruan tinggi, ini di sini disebutkan contoh prodi, program studi atau jurusan. Kalau yang ada hubungannya IPA itu apa, ya? Kalau di perguruan tinggi yang ada hubungannya dengan IPA atau saintek itu adalah jurusan kedokteran, ya, kedokteran, kemudian farmasi, ya, kemudian teknik. Teknik itu bisa mesin, teknik mesin, teknik sipil, kemudian tambang, dan lain-lain, ya. Kemudian keperawatan. Nah, keperawatan, diingat. Kemudian arsitektur. Kemudian agribisnis. Kemudian matematika. Fisika. Kimia, ya. Biologi, dan masih banyak yang lainnya jurusan-jurusan yang ada dengan jurusan prodi. Makanya kalau mau melanjutkan ke jurusan-jurusan tersebut tadi, berarti dari awal sampai kalian masuk SMA ini, kalian memilih jurusan IPA, ya, IPA, ingat, IPA. Kemudian profesi di bidang IPA atau saintek lebih banyak bekerja di dalam ruangan, seperti dokter, ahli mesin, dan lain-lain, ya. Seperti itu. Kemudian banyak siswa IPA yang akhirnya memilih jurusan IPS ketika kuliah. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, memang untuk anak yang siswa atau untuk anak yang dari jurusan IPA, memang pada saat pendaftaran seleksi
masuk perguruan tinggi tertentu, kalian bisa mengambil ya beberapa jurusan yang ada di bidang IPS ya ya ingat pada seleksi masuk perguruan tinggi ya tertentu ya, maksudnya seleksinya. Kemudian berikutnya profil jurusan IPS. Kalau IPS mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, artinya bagaimana ya? Kalau berhubungan dengan masyarakat berarti biasa berhubungan dengan di depan umum, ya, dengan khalayak umum, dengan manusia, ya. Pembelajarannya membutuhkan penalaran dan kekritisan dalam berpikir. Kemudian informasi ke masyarakatan terus berkembang setiap hari sehingga harus rajin membaca ya, harus tahu perkembangan, harus tahu apa yang terjadi di luar sana ya, harus aktif. Nah, di IPS biasanya pelajarannya apa aja? IPS biasanya ya ada beberapa nih. Sosiologi. Jadi kalian akan menemui pelajaran ini, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, kemudian kalau melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti contoh-contoh jurusan atau prodi yang ada di perguruan tinggi yang bisa diambil dari siswa yang memilih jurusan IPS di SMA itu apa aja? Ya, misalkan politik, ya, ilmu politik, kemudian ilmu hukum, kemudian ilmu komunikasi, kemudian sastra, bisa Indonesia, Inggris, Perancis, Jepang, dan lain-lainnya, ya. Kemudian bisnis, manajemen, hubungan internasional, akuntansi, ya, desain grafis, jurnalistik, dan lainnya. Nah, jadi kalau sekarang kalian memilih jurusan IPS, berarti kalian harus sudah punya gambaran. Tentunya harus sudah punya gambaran nanti kalau lulus SMA, kalian bisa melanjutkan di prodi apa aja, di jurusan apa aja. Nah, kalian sudah punya gambaran ya, harus tahu itu ya. Dari awal ini, makanya kalian harus sudah benar-benar memilih jurusan yang tepat jika sudah punya rencana ke depan nanti. Baik, kemudian profesi di bidang IPS, sosial hukum, misalnya seperti diplomat, pengacara, ya, jurnalis, reporter, jaksa, hakim, politikus, akuntan, manajer, sastrawan, dan masih banyak lagi. Ya, kalian bisa mencari informasi sendiri, tentunya banyak sekali ini profesi apa aja yang bisa diambil kalau kalian memilih jurusan IPS di SMA. Nanti ke perguruan tingginya cara memilih jurusan yang tepat bagaimana ya? Ya, minat. Ya, kenali minat dan bakat kalian. Kalian punya minat apa? Kalian punya bakat apa? Yang tahu kan diri kalian sendiri ya. Ya, minat merupakan suatu hal yang dikerjakan akan terasa menyenangkan, ya, menyenangkan diri kalian karena sesuai dengan minatmu, keinginanmu, ya. Jadi cari tahu apa yang menjadi minat kalian, ya. Dan lihat di jurusan mana yang cocok buat mengembangkan minat kalian, ya. Begitu pula dengan bakatnya. Kalian bisa bakat sebagai bakat apa ini? Bakat itu apa sih? Bakat itu sesuatu yang menjadi keahlian kamu atau sesuatu yang menonjol pada diri kamu atau kalian ya. Misalnya kalian punya minat desain dan jago berhitung, maka pilihan yang tepat adalah IPA ya. Tapi kalau kalian minat di hal-hal yang berbau sosial seperti ekonomi, politik ya, kalian hebat berdebat, berorasi atau berbahasa, kalian bisa minat dalam menghitung dan menghafal rumus ya.
maaf ya, jika kalian bisa tadi berdebat, berorasi atau berbahasa, kalian bisa memilih jurusan IPS ya, begitu. Kemudian berikutnya diskusikan dengan orang tua kalian ya. Komunikasi dengan orang tua itu penting ya. Sangat penting. Ya, maka sebisa mungkin dibicarakan dengan orang tuanya sehingga nanti tepat kalian memilih jurusan yang kalian pilih. Kemudian jangan ikut-ikutan teman, ya. Ada yang ikut-ikutan pacar karena punya pacar di sekolah yang sama atau di sekolah lain, kemudian memilih jurusan yang sama ikut pacarnya, ya, atau ikut temannya. Itu tidak boleh terjadi karena keberhasilan atau kesuksesan kalian itu tergantung pada pilihan kalian sendiri. Teman tidak akan menjamin kalian bisa berhasil. Seperti itu ya. Ingat, tergantung pilihanmu sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya jangan terpengaruh mindset negatif tentang suatu jurusan. Ya, selama ini banyak orang yang menganggap atau siswa-siswa yang menganggap bahwa jurusan IPS itu identik dengan anak nakal, ya. Kalau IPA anaknya rajin-rajin, ya. Jangan sampai kalian berpikir seperti itu karena itu keliru, ya. Keliru. Karena kalau itu sudah tertanam di pikiran kalian, nanti ini bisa berpengaruh pada perilaku kalian. Akhirnya kalian terbawa kata-kata tadi, padahal seharusnya tidak seperti itu. Baik IPA atau IPS semuanya baik, ya, semua tergantung pada kemampuan kalian. Kalian di mana lebih kuatnya di IPA atau di bidang IPS, ya. Bukan berarti kalau anak IPS bodoh itu tidak ada itu. Yang semua tidak ada anak yang bodoh, ya. Perlu kalian ingat itu. Semua sama. Baiklah. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang peminatan, ya. Hendaknya kalian benar-benar memilih peminatan atau penjurusan yang tepat. Nah, kalau sudah tepat, harapannya kalian dalam belajar pun hendaknya nanti bisa termotivasi, ya, dan bisa mencapai hasil yang maksimal, ya. Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana belajar yang efektif dan efisien, ya. Setelah kalian memilih jurusan atau peminatan yang tepat tadi IPA atau IPS, maka kemudian untuk selanjutnya harapannya kalian bisa belajar dengan maksimal. Nah, belajar yang maksimal tentunya dalam belajar itu ada beberapa cara, metode yang tepat, yang sesuai dengan keadaan kalian, yang bisa lebih efektif dan juga ada yang lebih efisien. Jadi efektif dan efisien. Nah, baik. Bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien itu? Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama menetapkan tujuan belajar, ya. Menetapkan tujuan belajar kalian. Apa sih tujuan belajar kalian itu? Kalian belajar itu untuk apa sih? Ya, tentunya kan untuk apa? Tujuan kalian belajar. Untuk menambah apa? Tentunya ilmu baru, ya, ilmu baru. Ya. Kemudian mengatur jadwal belajar, ya. Mengatur jadwal belajar kalian. Jadi jangan seenaknya, kalian pengennya mendapatkan nilai yang baik, tapi tidak pernah mau mencoba mengatur jadwal kalian. Kalian tahu orang yang berhasil? Orang yang berhasil, ya, itu pasti mempunyai kedisiplinan yang tinggi, ya. Disiplin yang tinggi, disiplin waktu, ya. Sehingga hendaknya kalian juga gitu, harus belajar mengatur jadwal belajar. Kalau sudah punya jadwal, berarti hendaknya berusaha mencoba rutin, ya, disiplin dengan jadwal yang sudah kalian tetapkan, ya. Sehingga kalian tidak seenaknya sendiri, nggak mau belajar, besoknya nggak lagi, besoknya lagi baru mau, kemudian besoknya lagi baru lagi.
Bukan seperti itu yang diharapkan, tetapi kalian kalau sudah memiliki jadwal, ya hendaknya rutin ya. Disiplin itu perlu. Untuk berhasil itu perlu kedisiplinan. Nggak ada orang yang berhasil tanpa kedisiplinan ya. Seperti itu. Kemudian mencari suasana nyaman ya. Bagaimana kalian belajar bisa nyaman? Kalian pasti bisa membedakan, merasakan selama ini cara belajar kalian itu bagaimana ya? Mencari suasana yang nyaman. Nyaman untuk belajar. Ya, di rumah dengan keadaan kondisi seperti apa, masing-masing tentu berbeda ya, berbeda mengatakan suasana yang nyaman itu yang bagaimana, itu yang berbeda. Seperti itu. Kemudian ada yang dengan cara membuat ringkasan materi. Jadi materi yang sudah didapatkan dicoba dibuat ringkasan-ringkasan ya. Dibuat ringkasan, kemudian dengan ringkasan itu bisa mempermudah ingatan, daya ingat kalian untuk mengingat materi yang sudah kalian dapatkan. Jadi masing-masing bisa berbeda ini ya, bisa berbeda. Membuat ringkasan ada yang tidak. Ya, banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk bisa seperti itu ya. Kemudian berikutnya, buat akronim yang mudah diingat ya, akronim yang mudah diingat. Kemudian pahami ya. Pahami sebisa mungkin memahami materi, kandungan materi ya, materi yang sudah diberikan, tetapi bukan menghafal, sebisa mungkin bukan menghafal ya. Kemudian jika tidak jika belum memahami, jangan malu bertanya ya, jangan malu bertanya. Gurumu akan sangat terbuka sekali, akan senang sekali jika kalian belum paham, kalian mau bertanya, itu jauh lebih baik sehingga kalian benar-benar memahami materi yang sudah diberikan ya. Kemudian tetap pertahankan semangat kalian. Harus semangat untuk mendapatkan untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Kita harus tetap bersemangat dalam kondisi apapun ya. Tidak boleh luntur, tidak boleh melemah semangatnya, sebisa mungkin malah semakin bertambah seperti itu. Ya. Baik. Ini ada beberapa teknik belajar yang lainnya. Ya. Cara belajar dengan teknik Pomodoro ya. Ya. Yang dimaksudkan bagaimana? Ini hanya contoh-contoh teknik belajar yang bisa kalian pelajari ya. Saya bagaimana ya? Cocoknya bagaimana? Ya ini yang pertama, teknik belajar dengan teknik Pomodoro ya. Satu, tentukan topik yang mau kalian pelajari. Ya, seperti itu. Kemudian pasang stopwatch 25 menit ya, mengatur waktu seperti itu. Kemudian fokus pada materi ya. Kemudian berikutnya ya, setelah berapa menit, misalkan 25 menit, kemudian istirahat sebentar ya, cukup 5 menit istirahat. Ya. Kemudian setelah itu ya, melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali. Nah, diulangi lagi sebanyak 4 kali ya. Berkali-kali ya. Kemudian kalian boleh istirahat. Seperti itu. Ini salah satu teknik belajar. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada, kemudian misalkan belajar dengan teknik Feynman. Jadi semua ini adalah contoh-contoh teknik atau cara belajar yang bisa kalian pakai. Seperti itu, ya. Perlu kalian pahami. Jadi kalau kita bicara tentang teknik belajar, cara belajar yang tepat, yang cocok untuk saya itu bagaimana, tentunya kalian akan memahami masing-masing diri kalian sendiri. Kalian dengan teman kalian sebangku, dengan teman sekelas, dengan teman yang lainnya, tentu tidak sama. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda, bagaimana bisa menyaring, menerima materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga kalian benar-benar menguasai materi yang diberikan. Seperti itu, ya.
Paham? Saya kira paham itu. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan perencanaan karir kalian nanti. Harapan Ibu, kalian nanti setelah mau lulus SMA, kalian sudah bisa menentukan dan memutuskan apa yang akan kalian lakukan berikutnya untuk mencapai cita-cita kalian. Untuk lebih jelasnya, jika kalian mempunyai pertanyaan, bisa disampaikan pada link yang telah tersedia. Sukses untuk kalian dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.